Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini tidak dipublikasikan, ternyata pemilik jejak kaki di TKP milik Yosep dan istri mudanya, benarkah? Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Perkembangan peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, yang telah meminta korban jiwa Tuti dan Amel, saat ini telah berjalan hampir 8 bulan. Namun pelaku otak eksekutor dan juga lain-lainnya masih juga menjadi perhatian banyak publik, dan dipastikan banyak yang mengharapkan agar perkara ini cepat terungkap. Pasalnya, kita sudah menantikan hasil kinerja dari pihak kepolisian yang sudah berjalan selama berbulan-bulan ini. Adanya temuan baru soal jejak kaki yang ada di TKP atau tempat kejadian perkara, di mana Tuti dan Amel meninggal, yang tidak diterangkan secara gamblang oleh tim penyidik kepada medsos. Di dalam analisa Anjas timbullah pertanyaan, apakah penyidik bisa mengungkapkan dari dua pelaku sekaligus dengan bukti jejak kaki tersebut? Di video analisis terbarunya, Anjas pun mengatakan, jika pihak penyidik hanya menganggap puntung rokok dan juga cipratan cairan merah yang ada di jaket Yosep. Namun dua jejak kaki yang berbeda, tidak pernah dibahas di media massa manapun. Anjas pun mengatakan, bahwa pihak penyidik tidak mungkin menyebutkan soal jejak kaki yang diduga milik kedua pelaku tersebut. Jika memang hal itu tidak benar adanya, namun Anjas kembali lagi berkata, bahwa adanya kemungkinan jika ditemukan DNA dari para saksi dalam dua jejak kaki tersebut, dan mereka akan mengelak dengan alasan sering ada di TKP peristiwa ini. Sebelumnya pasalnya TKP peristiwa ibu dan anak ini adalah rumah sekaligus juga kantor dari yayasan milik kedua korban, yakni Tuti dan Amel. Anjas beropini lain, bahwa kemungkinan saja, bahwa dua jejak kaki yang diduga kuat milik dua pelaku ini berada saat dilakukannya eksekusi kepada korban, dan sampai saat ini temuannya jejak kaki dari dua pelaku tidak pernah dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi tidak ada yang tahu bentuk dari jejak kaki dua pelaku tersebut, seperti apa, apakah jejak kaki itu menggunakan sandal atau menggunakan sepatu atau jejak kaki yang memang langsung dari telapak kaki. Lalu kemungkinan lain lagi adalah jejak kaki yang diduga milik kedua pelaku, bisa saja ditemukan dari beberapa saksi yang telah diperiksa oleh pihak penyidik, bisa saja terjadi. Jika jejak kaki itu milik dari saksi atau orang sekitar, dan orang terdekat dari kedua korban, namun Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mewakili pihak kepolisian menangani perkara di Subang ini telah memberikan pernyataan, bahwa pengumuman dari nama-nama pelaku perkara di Subang akan segera dilakukan. Irjen Pol Suntana memaparkan, jika keterangan dari para saksi ini sudah cukup untuk mengarah kepada pelaku, akan segera diumumkan nama-nama pelaku dan juga tersangka peristiwa ibu dan anak di Subang. Sebagaimana diketahui, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sudah berjanji bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan diungkap. Namun kini sudah hampir 8 bulan lamanya, pihak polisi belum juga mengumumkan siapa pelaku, dalang dan juga yang terlibat. Secanggih-canggihnya pembunuhan pasti tetap saja ada kecerobohan karena mereka terburu-buru. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.